Acara ini dipersembahkan oleh Pada tanggal 12 Oktober 2024, Provinsi Jawa Timur merayakan Hari Jadi ke-79 dengan semangat yang tinggi dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tema Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur adalah Jawa Timur Bersatu Bersama Untuk Maju. Tema ini mencerminkan semangat kolaborasi dan persatuan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan provinsi. Dalam mencapai cita-cita tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah bersama semua pihak di Provinsi Jawa Timur dan berhasil menorehkan prestasi, apresiasi, dan penghargaan, baik nasional maupun internasional, serta capaian pembangunan yang membanggakan di berbagai sektor. Salah satu yang membanggakan, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mampu menaikkan derajat warganya dengan menurunkan angka kemiskinan yang mampu mencatat sejarah mencapai 1 digit, yakni sebesar 9,79% per Maret 2024. Jawa Timur juga menjadi penyumbang penurunan penduduk miskin tertinggi secara nasional, sebesar 206.102 jiwa, dan berkontribusi sebesar 30,34% terhadap penurunan kemiskinan nasional. Selain itu, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap perekonomian lokal. Pariwisata dan ekonomi kreatif saling berkaitan erat.
dan keduanya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi provinsi ini. Capaian lainnya, Jawa Timur membuktikan sebagai pusat desa mandiri. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun tahun 2024, jumlah desa mandiri di Jawa Timur melesat mencapai 4.019 desa dan tetap terbanyak di Indonesia. Yang mana dari tahun 2023 ke tahun 2024 naik 1.219 desa mandiri atau meningkat 43,54%. Dari aspek pembangunan sumber daya manusia, Jawa Timur terus menunjukkan kinerja yang positif. Terbukti dari capaian IPM di Jawa Timur sejak tahun 2020 konsisten di atas rata-rata nasional. Dan pada tahun 2023, IPM Jawa Timur mencapai angka 74,65 poin dengan kategori tinggi. Hal ini didukung dengan Jawa Timur yang menjadi salah satu center of knowledge pendidikan di Indonesia, di mana terdapat total 795 perguruan tinggi di Jawa Timur yang mampu menciptakan SDM yang berkualitas dan bertalenta. Dan terdapat 4.058 lembaga SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta dengan jumlah siswa aktif sebanyak 1,3 juta siswa. Berbagai capaian yang telah diraih Jawa Timur pada tahun 2024 menunjukkan bahwa provinsi ini mampu mempertahankan stabilitas di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pariwisata. Di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Adi Karyono, Jawa Timur tidak hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu provinsi terdepan dalam pembangunan nasional. Kolaborasi lebih lanjut dapat menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang semakin maju dan sejahtera. Selain capaian di berbagai sektor, Provinsi Jawa Timur berpeluang aktif dalam mendukung dan mensukseskan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bukan tanpa alasan, karena Jawa Timur selama ini telah menjadi hub Indonesia Timur, yang mana berdasarkan data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dari 37 trayek tol di seluruh Indonesia, 19 trayeknya berasal dari Jawa Timur. Tak hanya tol laut, Jawa Timur juga didukung dengan keberadaan 8 bandara, 37 pelabuhan umum, 12 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus, dan 1 kawasan industri halal. Pemirsa, Provinsi Jawa Timur merayakan hari ulang tahunnya ke-79 hari ini. Dan di samping kami telah bergabung dengan PJ Gubernur Jawa Timur, Bapak Adi Karyono. Dan kami akan berbincang mengenai giat ataupun rangkaian acara dari HUT ini. Selamat pagi Bapak Adi. Pagi. Bapak, sebelumnya selamat ulang tahun untuk Provinsi Jawa Timur yang ke-79. Ya, terima kasih. Ini hari yang berbahagia buat kami masyarakat Jawa Timur dan pemerintah tentunya. Yang ke-79 kami dengan tema bersatu ya, Jawa Timur bersatu bersama untuk maju. Tentu kami ingin menyampaikan rasa syukur kami bahwa setelah kita melakukan segala sesuatu pembangunan dan pemerintahan berjalan dengan baik secara bersama-sama dengan semua pihak stakeholder maupun masyarakat, kita mengarah untuk Jawa Timur untuk lebih maju lagi. Kami bisa mengatakan bahwa banyak hal yang sudah dicapai oleh Jawa Timur. Pertama terkait dengan pembangunan, ya, masalah kemiskinan misalnya, kita bisa menurunkan kemiskinan dengan cepat, sekarang di 9,79%, dan juga kemiskinan ekstrim yang memang turunnya sangat ekstrim dari 4,44 menjadi 0,66%. Juga kita tetap mempertahankan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, produksinya surplus untuk bisa menopang provinsi-provinsi lain, ada 20 provinsi kita topang. Dan juga kita ya sejalan dengan IKN ini, kita juga memposisikan diri sebagai gerbang Nusantara, ya, gerbang utama Nusantara untuk bisa mendukung IKN, di mana kami punya letak yang strategis dengan hub untuk wilayah timur dan tengah, dan juga mensuplai seluruh potensi kita untuk provinsi lain termasuk dengan IKN, saya kira itu. Oke, baik. Pak Adi tadi menyinggung soal kemiskinan ekstrim, mungkin bisa diceritakan resep ataupun strateginya itu seperti apa sih sebenarnya yang diterapkan provinsi? Sebetulnya kita punya strategi sama dengan nasional ya. Yang pertama terkait dengan orang miskin, kita berikan kebutuhan dasarnya ya.
bagaimana memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, untuk bisa loncat maka strateginya adalah bagaimana meningkatkan pendapatannya. Itu nggak ada cara lain yang kalau mempercepat ya. Baik. Yang berikutnya juga kantong-kantong kemiskinannya kita juga berikan treatment untuk bisa menyelesaikan itu, sehingga semuanya bisa menyelesaikan persoalan yang diatasi oleh yang dirasakan oleh orang miskin sebelumnya. Oke, baik. Tadi juga menyinggung perihal lumbung pangan, Pak. Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Ini seperti apa sih, Pak? Bisa digambarkan Jawa Timur ini provinsi yang banyak menghasilkan apa dan untuk? Ya, kalau kita lihat padi dengan 9,7 juta gabah kering giling ya per tahun, itu sebetulnya kita surplus sekitar 3,5. Maka kita memberikan sumbangan ya, support kepada provinsi lain. Demikian juga dengan daging sapi, susu, telur, daging ayam dan sebagainya. Kita surplus. Baik. Ini menunjukkan bahwa potensi kita banyak sehingga bisa membantu menopang provinsi. Dan kalau lihat dari padi misalnya, kita padi dari beras dari kita. Dari Jawa Timur ya, Pak ya? Untuk nasional ya. Baik, Ya. kita sentuh sektor pariwisata, Pak. Ya. Kan dari kemarin rangkaian dari HUT Provinsi Jawa Timur juga sudah diresmikan yang di objek wisata yang di Banyuwangi. Bisa dijelaskan, Pak, untuk peningkatan jumlah pariwisata di Jawa Timur sendiri seperti apa sih, Pak, pada tahun ini? Ya, Jawa Timur luar biasa dengan 1.300 lebih jumlah destinasi wisatanya, dan kunjungan wisata kita dari mancanegara maupun domestik meningkat ya. Per September ini year on year-nya 77,33%, dan juga tingkat hunian kamarnya juga naik drastis, dan kita upayakan bahwa ini sektor yang betul-betul potensial. Maka kami dalam rangkaian ulang tahun ke-79 juga kita mencoba membuat destinasi baru yang namanya Majapahit Warrior Underwater. Baik. Sebuah monumen yang di bawah laut ya, bagaimana tentara Pati Gajah Mada dan tentaranya di dasar laut, itu spot tourism yang sangat bagus, saya kira itu. Baik. Bapak tadi kan juga menyinggung perihal peningkatan ini kan tidak hanya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi tetap ada kaitannya dengan stakeholder lain. Ini sepenting apa sih, Pak, sebagai peranan dari lini-lini ini untuk mendukung perkembangan di Jawa Timur sendiri? Ya, tetap kita harus tahu bahwa untuk bisa berjalan dengan baik semua sektor pembangunan ya, pemerintahan, layanan publik itu tidak semata-mata karena kemampuan sendiri, tetapi tentu integrasi kerjasama dengan pertama pemerintah pusat. Baik. Yang kedua kabupaten kota yang memang itu penggawanya kami, dan seluruh stakeholder ya, baik Forkompinda maupun seluruh organisasi, dan terutamanya sebetulnya masyarakat Jawa Timurnya sendiri, itu bagaimana partisipasinya luar biasa untuk Jawa Timur. Oke, baik. Kita menyinggung perihal pilkada, Pak. Kemarin kan juga sudah disosialisasikan melalui kirab Jerbasuki Mawabea ya, Pak ya, dari sini sampai ke Sumeneb. Ini bisa dijelaskan, Pak, tujuan dan juga tema besar yang diangkat untuk Jerbasuki Mawabea pada tahun ini? Iya, kita ingin mengkampanyekan bagaimana masyarakat bisa menikmati ya dengan gembira suasana pesta demokrasi, bukan sesuatu yang menakutkan. Sehingga dengan kirab Jerbasuki Mawabea ke seluruh kabupaten kita sosialisasikan, mengkampanyekan damai ya, bahwa pemilu memang harus dilaksanakan dengan senang hati, kemudian untuk betul-betul berpartisipasi dan menjaga semua ketertiban, kenyamanan, ketentraman dan kondusif. Karena ini sudah terjadi, kita Jawa Timur berpengalaman di Pilpres dan Pileg Februari lalu, ternyata walaupun situasi kondisinya agak dinamis bisa berjalan dengan damai. Kami berharap dengan kirab Jerbasuki Mawabea ini juga sama, pilkada serentak di Jawa Timur, baik di provinsi maupun kabupaten kota bisa berjalan tertib, aman dan kondusif. Baik, mungkin terakhir, Pak, Jawa Timur kan termasuk provinsi kedua terbesar di Indonesia. Dan mungkin Bapak PJ Gubernur bisa menyampaikan harapan untuk provinsi ini, kemudian juga mungkin pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, utamanya di masyarakat Jawa Timur. Ya, Bapak sekalian, masyarakat Jawa Timur, kami menyampaikan di hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur ke-79 tahun 2024 ini, bahwa apa yang sudah kita capai ya, dalam berbagai sektor pembangunan, tentu kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berkontribusi ya, memberikan yang terbaik di Jawa Timur. Namun demikian, kita perjalanan masih panjang. Oleh karena itu kami masih mohon dukungan semua pihak, pemerintah pusat, kabupaten kota dan seluruh stakeholder untuk bisa bagaimana Jawa Timur mengatasi persoalan-persoalan dan menuju masyarakat yang adil dan makmur, dan Jawa Timur bisa maju dan mendunia. Amin.
Bapak Adi Karyono, terima kasih banyak atas waktunya dengan TV One. Semoga Makasih. doa-doa tadi Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang makin maju ke depannya. Amin. Makasih. Terima kasih banyak Bapak PJ Gubernur. Itu tadi pemirsa bincang-bincang kami dengan PJ Gubernur Jawa Timur, Bapak Adi Karyono. Kebetulan kan temanya Nusantara, pakai baju adat Nusantara. Aku pilih dari adat Padang. Ya. Karena pengen pakai sentiang. Ya. Ya. Seneng sih karena bisa maju ke depan juga. Terus bisa salaman sama Pak PJ. Seneng, cuma lagi bingung aja bawa pulang ke Malangnya nih gimana nih. Tapi ini mau ke bengkel terdekat buat melepas bannya. Harapan kedepannya semoga Jawa Timur semakin maju, untuk pariwisata, terus perekonomian UMKM-nya semakin melesat, semakin maju, sukses untuk Jawa Timur. Selamat ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-79, semoga menjadi provinsi yang lebih maju dan semakin terdepan di segala bidang. Sukses terus! Kan aku nang Surabaya iki wis suwe ya. Kayak tahun 89, saiki 2024. Jadi aku ndelok kemajuan Jawa Timur ambek masyarakatnya luar biasa. Jadi aku nang Surabaya gak bosen-bosen, tambah seneng. Jadi maju terus Jawa Timur. Oke. Jadi kan terkenal dengan sebutan Londo.
Londo kampung. Londo kampung. Londo kampung. Jadi ngomong bule sing iso ngomong basa Jawa itu memang strategi gawe ngomongkan basa Jawa tuh ya. Sajane gak sih, aku ono jeneng Londo kampung iki kepiye? Sadurunge aku ngonteni kok ono jeneng Londo kampung. Soalnya aku sebuah kenapa kok Londo? Saya kan wong Surabaya iku ngarani bule Londo. Kulit putih iku Londo, ya kan. Terus aku kecilik paling bahagia pas nang kampung, makanya tak gabung jadi Londo kampung. Identiknya dengan basa Jawa. Oke. Dari kecil sampai arek Surabaya nggak basa Jawa. Sampai cacaku wisan. Mungkin terakhir Cak, harapan ke depan ya Provinsi Jawa Timur. Yo harapanku kayak Provinsi Jawa Timur iki ya semakin makmur, semakin bahagia. Terus iya, harapanku iku kok tambah akeh wong bule kayak aku sing pengin mrene. Apa iku wisatae tambah akeh, tambah seru, tambah bervariasi. Terus tambah akeh sing pengen belajar basa Jawa. Iku ben seru ya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan lencana Jerbasuki Mawabea tahun 2024 kategori emas kepada beberapa tokoh berpengaruh. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendi, sebagai tokoh pengembangan sumber daya manusia. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik. Kemudian ada nama Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rudi Saladin, lalu Pangko Armada 2, Saya Brigjen Ol Awang Joko Rumitro
Kepala BNNP Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun kepada Provinsi Jawa Timur yang ke-79. Semoga Jawa Timur menjadi gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Semoga Jawa Timur juga menjadi Jawa Timur bersinar, bersih dari narkoba. Jawa Timur sangar, sadar ngelawan narkoba. Terima kasih. Peringatan Hari Ulang Tahun Jawa Timur yang ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam mensukseskan dan mewujudkan visi rencana jangka panjang daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 hingga 2045, yakni Jawa Timur berakhlak, maju, mendunia, dan berkelanjutan, serta terus berkontribusi terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.